Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnora Khalida, kelas 8A absen 01. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah. Nama bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, nama ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Imam Al-Bukhari mengatakan pertama-tama wahyu mulai turun kepada Rasulullah SAW diawali dengan mimpi yang menjadi kenyataan, menyaksikan cahaya cerah ketika subuh. Sejak itu Rasulullah sedang menyendiri. Beliau mulai menyendiri di Gua Hira untuk melakukan ibadah pada malam hari selama beberapa malam. Akhirnya Rasulullah kembali kepada keluarganya karena beliau dikagetkan dengan datangnya Al-Haq, didatangi oleh malaikat. Malaikat berkata kepada Rasulullah, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat menangkapku dan menahanku hingga aku kelelahan, tetapi kemudian melepaskanku dan berkata, 'Bacalah.'" Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak bisa membaca." Dia lalu menangkapku untuk kedua kalinya dan menahanku hingga aku kelelahan dan melepaskanku, lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia lalu menangkapku untuk ketiga kalinya dan menahanku hingga aku kelelahan, tetapi melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW segera pulang dengan membawa ayat-ayat tersebut dengan hati yang sangat goncang. Rasulullah datang ke kediaman Khadijah binti Khuwailid dan bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Mereka pun menyelimuti beliau hingga hilanglah rasa takut dalam hatinya. Beliau lalu menceritakan kejadiannya kepada Khadijah, kemudian berkata, "Aku sangat mengkhawatirkan diriku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menjadikan kamu bersedih sama sekali. Engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, menghormati tamu, suka membawa beban sendiri, dan menolong orang-orang yang tertimpa musibah." Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya.